Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang atau selamat sore atau selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri, khususnya TOEFL, IELTS, vocabulary, tips belajar bahasa Inggris, dan ada banyak lagi ya, videonya sekitar 500 lebih. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3, saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, ada Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis 20 lebih buku, salah satunya yang ini karya terbaik saya, sudah bestseller ya, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif, isinya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri menurut para ahli, dan itu merupakan hasil penelitian saya di Australia dulu. Oke, demikian. Nah, kita langsung saja, kita lanjutkan eh, yang buku yang ini ya, Basic English Grammar. Kita sudah sampai pada chapter 14. Nah, mari kita lihat dia bicara tentang apa. Oke, ini dia Basic English. Kita ada kontennya adalah tentang nouns dan modifier. Apa itu noun, apa modifier, nanti kita jelaskan. Kemudian ada modifying nouns with adjective and noun, word order, urutan kata untuk adjektif atau kata sifat, linking verb plus kata sifat, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Kalau dia diperhatikan, ini kata truck dalam bahasa Inggris itu termasuk ke dalam jenis kata apa? Gitu kan? Apakah dia noun ataukah adjektif? Bisa dilihat ya, apakah dia ini noun ataukah adjektif? Tentu noun, truck. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oke, I think I cannot use. Kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana dengan kata berikutnya, delicious? Nah, delicious itu termasuk ke dalam adjektif, kata sifat, enak. Terus interesting gimana? Menarik, termasuk ke dalam adjektif juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini, adik-adik, ada sebuah kalimat misalnya, I bought an old book. Saya membeli sebuah buku yang lama. Nah, di sini ada kata old book. All di sini adjektif, booknya adalah noun. Jadi susunannya selalu seperti itu. Oke, saya kira bisa dipahami. All book. All adalah adjektif, book adalah noun. Jadi ini adjektif, ini noun. Jadi adjektif ini menjelaskan kata noun. Kata buku dijelaskan oleh kata oh, tua, udah lama. Nah, tetapi ada juga kata benda yang dijelaskan oleh kata benda. Ini yang disebut dengan modifying noun with adjective. Jadi fungsi kata science, walaupun dia noun, fungsinya sebetulnya sebagai penjelas kata benda book. I bought a science book. Saya membeli sebuah buku science. Biasanya kan sebelah kiri dari noun itu adjektif. Kalau ini enggak noun. Boleh nggak? Boleh kalau dia fungsinya menjelaskan kata book di sebelah kanannya. Jadi kata noun menjelaskan noun. We went to a dress shop. Shop, toko, dress pakaian, sama-sama loh ya. Sama kayak kalau dalam bahasa Indonesia rumah makan misalnya. Rumah
Itu contohnya ya. Dress shop, sama-sama kata benda. Nah, tetapi tidak boleh dia dalam bentuk jamak. Jadi kata benda yang berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda di sebelahnya tidak boleh dalam bentuk jamak. I bought a thick science book. Nah, boleh juga science book ini dijelaskan oleh adjektif lain. Saya membeli sebuah buku sains yang tebal. Yang tidak boleh adalah I bought a science thick book. Karena science ini jadinya menjelaskan apa? Karena thick dia menjelaskan science. Ini nggak boleh ya. The young girl is swimming. Adjektifnya young. Girl-nya adalah noun. I put the coffee cup away. Ini noun, coffee ini noun yang digunakan sebagai adjektif. Saya meletakkan cup cangkir kopi itu. Memindahkan. Oke, sengaja saya pausekan supaya Dede bisa lihat antara coffee dengan cup, dua-duanya kata benda. Jadi cup ini adalah kata benda, sedangkan coffee ini adalah kata benda yang berfungsi sebagai adjektif. The nice waiter gave me a cold soda. Mana adjektifnya? Nice ya. Kemudian waiter. Satu lagi ada cold, ada soda. Cold adjektif, sodanya noun. Cold adjektif, sodanya noun. Itu susunannya. A big brother, nice car, black bicycle, dan seterusnya. Ini contoh yang lain, a large red car. Nah, di sini ada car-nya, kalau kita lihat, ini ada car, red, dan large. Ini noun, ini adjektif, dan ini juga adjektif. Nah, bisa susunan seperti itu. Karena large di sini dia menjelaskan car juga, red juga menjelaskan car juga. Oke, bisa dipahami. Coba dilihat sebentar. Saya sengaja melambatkannya, membiarkan lama, agar adik bisa melihat dengan jelas apa yang dimaksud. Karena memang materinya agak sedikit kompleks ya. A large red car. Sebuah mobil merah yang besar. Nah, bagaimana susunannya? Apakah boleh nggak red large car? Adjektifnya dua di sini. Jawabannya tidak boleh. Jadi ada susunan khusus. A wonderful old car. Car ini nounnya, all adalah adjektif, ini juga adjektif. Tapi jenis adjektifnya beda-beda. Mari kita lihat a delicious red apple. A good Italian pizza. Jadi ada age, ini di sini ya, usianya, all, lamakah, barukah, misalnya color, kayak red, yellow, green, nationality, Italian, American, British. Sedangkan sebelah kirinya, sama-sama adjektif ini, itu merupakan opinion. Wonderful, dia adjektif tapi opinion. Delicious, enak. Ini kan opinion itu pendapat orang ya. Objektif, bukan objektif, subjektif dia. Good, baik itu wonderful. Begitu susunannya. Nah, contoh opinion yang lain ada dangerous, favorite, important, difficult, good, interesting, dirty, happy, strong, expensive, honest, wonderful, dan banyak lagi. Letaknya biasanya di sebelah kanan. Ini dia. Sorry, sebelah kiri ya.
Nice, funny, tasty, kemudian size. Jadi yang paling kiri itu adalah opinion dulu, ukuran, thin, apakah dia kecil, besar, ataukah dia tipis misalnya, kurus, atau age, young, old, ancient, ada gray, pink, white, nationality, French, Korean, Italian. Kemudian berbahan dari apa? Gold kah? Dari tin kah? Dari marble kah? A funny little story. Funny ini dari opinion, little dari ukuran, story dari noun-nya. A tasty pink grapefruit. Tasty adalah opinion, pink adalah color. Jadi kalau ada pink dengan tasty, tasty dulu sebelah kirinya. Grapefruit, grapefruit itu noun-nya berarti. A nice French gold necklace. Nice adalah opinion, French adalah nationality, gold bahannya dari apa? Necklace itu kata benda tersebut yang mau dijelaskan. A big ancient white Italian marble statue. Sebuah patung besar yang lama, ini dia, usianya berwarna putih. Bahannya atau buatan marble dan milik orang Italia. Coba perhatikan, di sini ada 6 ya. Baru statue, statue itu noun-nya. Kalau ini marble itu materialnya terbuat dari apa? Ya walaupun katanya di sini agak jarang ya. Bla 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 picture. Picture. Coba kita lihat. A lovely new glass pitcher. Jadi pitchernya dulu, baru berasal dari gelas, dia baru dan bagus, indah, cantik. Kalau ini apa? A yellow cute little chick. Cute dulu kayaknya ya. Kemudian liter baru yellow. A porcelain Chinese lovely. Lovely dulu di sini. Kemudian Chinese baru porcelain. Bahannya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang linking verb plus adjective. Apa yang dimaksud dengan linking verb yang diikuti oleh adjective? Maksudnya gini, coba kita contoh. The wedding was lovely. Sepintas lalu, kalau kita lihat ada di sini subjeknya, the wedding, noun. Was adalah to be atau verbnya. Kemudian lovely adalah adjective. Walaupun dia pakai li, tapi dia adjective ya. Tidak semua pakai li itu adverb. Nah, ini kenapa dia diikuti adjektif? Karena sebelumnya ada was. Was itu adalah to be. Dan to be adalah bagian dari linking verb. Maka sesudah to be wajib diikuti adjektif, tidak boleh diikuti oleh adverb misalnya. The band sounded terrific. Nah ini linking verb sounded. Ini subjeknya, ini verbnya, maka dia harus diikuti oleh adjektif. The bride look beautiful. Look adalah linking verb. Maka harus diikuti adjektif. Tasted linking verb diikuti adjektif. Smell linking verb diikuti adjektif. Felt juga. Ini dia contoh-contohnya ya. Di buku Longman, di penjelasan tentang TOEFL, ada juga dibahas linking verb skill nomor 25. Marisa feels. Ini feels adalah linking verb, harus diikuti oleh adjektif. Tapi adjektif yang mana? Karena semuanya adjektif ini. Ada good, ada calm, ada terrific, ada happy, ada sick, ada fine. Tapi melihat gambarnya, kayaknya dia jawabannya adalah sick ya. John got a great new job. He feels John dapat pekerjaan baru yang hebat, yang luar biasa. He feels. Dia merasa apa? Bad, calm, sick, lazy, happy, atau terrible? Tentu saja happy. All these things, bla bla bla.
Semua hal ini terlihat atau tercium. Apakah terlihat asin, terlihat mengerikan, jelek, terlihat enak, atau tercium jelek? Kayaknya enak ya, karena makanan semua. Katia is a slow reader. Nah, perhatikan di sini kembali kita ke adjektif dan adverb. Katia is a slow. Slow adalah adjektif, reader adalah uh, noun ya. Mari kita lihat susunannya. Adjektif, noun. Balik lagi ke susunan biasa. Adjektif sebelah kiri, noun sebelah kanan. Tetapi kalau dia uh, misalnya verb terlebih dahulu, maka sesudahnya adalah adverb. Ada read slowly. Ada membaca dengan pelan. Kata kerja biasa itu harus dijelaskan oleh adverb. Beda dengan linking verb tadi dijelaskan oleh adjektif. Ingat, adjektif ini menjelaskan reader, sedangkan slowly ini menjelaskan reads. Ini beda adjektif dengan adverb. Kalau careful jadi carefully, slow jadi slowly, quick jadi quickly, easy jadi easily. Len is a fast runner. Len adalah pelari yang cepat. Fast menjelaskan runner. Len runs fast. Len berlari dengan cepat. Jadi kata fast menjelaskan run. Nah, fastnya, adjektifnya dengan bentuk adverbnya sama. Jadi tidak selalu harus ditambah li. Tidak bisa fastly ya. Ada adjektif yang bentuk adjektifnya dengan adverbnya sama. Hard, early, late. Good runner, runs well. Ini tidak beraturan, bukan goodly. Lu adalah seorang pelari yang baik. Lu runs well, berlari dengan baik. Adjektif dengan adverbnya itu berubah total. I can see. Ayo, clear atau clearly? Clearly. It is a clear day. Ini adalah hari yang cerah. Aku bisa melihat dengan jelas. When you study enough, exams are. Ini ada to be, berarti harusnya easy. Adjektif, karena ini linking verb. Everyone should be, ada to be, berarti careful when they drive. Everyone should drive. Drive ini verb dijelaskan oleh adverb. Nah, sekarang ungkapan all of, most of, some of, almost, all of. Nah, perhatikan kalimat ini, Darren likes all of his classes. Darren menyukai semua kelasnya, semua mata pelajarannya. Darren likes all of his classes. Ada kata all of, semua. Most of berarti sebagian besar. Sebagian besar kelasnya. Mungkin kelasnya ada 10 yang dia sukai, mungkin 8. Beberapa kelasnya. Jadi some itu lebih sedikit. Nah, ini berguna kalau kita menggambarkan sesuatu yang kita sukai. Hamid likes almost all of his classes. Kalau semuanya berarti ya 100%. Kalau almost all of mungkin 95%. Hampir semuanya. Bla bla bla, this shape are hard. Titik-titik bentuk ini adalah bentuk hati. Mana yang bentuk hati? 1, 2, 3. Kalau gitu semuanya kah? Mungkin hanya some-nya ya, sebagiannya saja. Karena yang lain ada circle, kemudian ada triangle. This shape are green. Nah, green-nya ada berapa? Mungkin most of ya, sebagian besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tiganya yang tidak. Bla bla bla. The kittens are looking up. Kucing-kucing ini lihat ke atas. Tapi ada satu yang tidak ini. Berarti hampir semuanya lihat ke atas. Kecuali yang sebelah kiri. All of your homework is correct. Nah, sekarang yang jadi subjek dalam kalimat ini adalah your homework. Jadi dia tunggal, maka digunakan is. All of your homework is correct. Jadi kalau sesudah all of-nya tunggal, maka berarti subjeknya tunggal dan verb-nya juga harus tunggal. Homework tunggal, maka is juga tunggal. All of those dogs are friendly. Semua anjing-anjing itu ramah. Nah, perhatikan yang jadi subjek adalah those dogs, bukan all of. Jadi dia tergantung kepada kata sesudah all of-nya. Some of his house is messy. His house, bukan some-nya. Some of my dogs are all. Subjeknya dogs, maka verb-nya juga jamak. All of your homework is correct. All of those dogs are friendly. Some of his house is messy. Some of my dogs are all. Sekali lagi, jadi subjek adalah kata sesudah of-nya. Ini yang paling banyak, all of, almost all of, a lot of, half of, most of, some of. All of this paper is atau are. Subjeknya this paper ya, berarti tunggal. Some of the food they cook terrible. Subjeknya yang mana? The food. Berarti was. Bukan they subjeknya. Almost all of my cookbooks, bla 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 all. Cookbooks, jamak berarti are. Every class has a teacher. Ini kata fokus kepada kata every, setiap yang maknanya tunggal ya. Every class has a teacher. Every class has a teacher. All of these classes have teachers. Subjeknya the classes, maka dia pakai have, jamak. Kalau every diikuti tunggal. Every classes have teacher, nggak bisa ya. Every tidak bisa diikuti classes. Every of the classes has a teacher? Tidak bisa juga. Sekali lagi, every diikuti kata benda yang tunggal. Everyone itu selalu tunggal, maka digunakan tunggal juga bentuk verbnya has. Everybody has feeling. Everyone dengan everybody maknanya sama. Everyone itu sama-sama singular. Verbnya juga harus singular. I studied everything the teacher gave us. Ini everythingnya sebagai objek. Everything maknanya setiap. Jadi yang dihitung itu setiapnya, bukan keseluruhannya. Everything looks delicious. Everything kelihatan enak. Kata looks ini tunggal karena subjeknya everything tunggal. All of the bla 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 you taught me fun. Nah, mana nih jawabannya? Kalau games maka dia harus are. Everyone bla 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 that this bla 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 a great school. Everyone tunggal berarti that this berarti tunggal juga. All of the new cell phone bla 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 strong signals. New cell phone jamak berarti dia pakai do. Maka dia harus pakai have. Jamak juga. I want something new to wear. I want something new to wear. Ini sebuah kalimat. Coba kita perhatikan kata something. I want something new. Pernyataan. I met someone from Uzbekistan. Kalau kalimatnya positif kita menggunakan something, someone.
Kapan kita menggunakan anything atau anyone kalau biasanya kalimatnya negatif? I don't have anything new to wear. New to wear. I didn't meet anyone at school. Kenapa pakai anyone? Karena di depannya ada kalimat negatif. I don't, I didn't. Do you need something? Kalau bentuk kalimat tanya boleh pakai something, boleh juga pakai anything. Itu beda some dan any. Did you meet someone at school? Ini kalimat tanya boleh. Did you meet anyone at school? Someone dengan somebody sama, anyone dengan anybody sama. Somebody and anybody itu yang ada body-badinya biasanya dalam percakapan. I found blah 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 to go skating with you. I found apa jadinya? I found someone. I found something. Someone ya. He cooked blah 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 delicious for dinner. Positif something. Is there blah 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 you want to call? Ini negatif atau kalimat tanya ya, boleh anyone atau someone. Oke, demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.